Asini roha marihamu doho dame na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Shalom mamanginang, horas madihita salhutna, selamat Advent. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun, Allah mengembalikan orang Israel ke Yerusalem. Yesaya menggambarkan persiapan yang dilakukan untuk menyambut mereka kembali. Kota Yerusalem yang telah lama mereka tinggalkan akan kembali menjadi kota yang penuh semarak kembali. Bangsa-bangsa dari jauh akan kembali memenuhi kota Yerusalem. Mereka akan dipulihkan sehingga bangsa menjadi kudus dan memulihkan kehormatan mereka dengan nama yang dicari. Allah mencari mereka yang tersebar untuk membawa mereka kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesaya kemudian menggambarkan bahwa untuk menyambut kedatangan anak-anak yang dikasihi oleh Allah, maka diperlukan orang-orang yang terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan. Kondisi jalan yang sebelumnya telah lama ditinggalkan, maka jelas sekali perlu ada orang-orang yang membersihkannya, yaitu menyingkirkan batu-batu dan menegakkan panji-panji di kiri dan kanannya. Inilah gambaran tentang akan datangnya orang-orang dari berbagai bangsa untuk dipulihkan menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Orang yang tersesat dan terhilang sebelumnya akan menjadi orang-orang yang dicari, sehingga mereka semua akan menjadi umat yang turut memuliakan Tuhan. Seperti orang Israel di pada masa lalu, kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dahulu tersesat menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Meskipun dosa pernah menyebabkan kita terpisah dari Tuhan, namun pengorbanan Yesus telah membuka jalan untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan mencari setiap dari kita dengan sungguh-sungguh, menanti untuk mengalami kebaikannya. Sebelum kita diselamatkan, Yesus telah terlebih dahulu membuka jalan bagi kita sebagai jalan keselamatan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Sebagaimana dahulu Yesus telah membuka jalan bagi seluruh umat manusia, termasuk kita semua lewat kematiannya di kayu salib, maka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan ditebus oleh Yesus, Tuhan mau kita bertindak sebagai alatnya membuka jalan bagi mereka yang belum diselamatkan. Pengertian seorang pembuka jalan atau yang disebut sebagai forerunner atau seorang pionir adalah seorang yang mengawali sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Dan dengan apa yang dilakukannya membuat orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukannya. Mungkin dahulu sebelum kita diselamatkan ada orang-orang yang sebelumnya telah membuka jalan bagi kita. Bisa saja orang tua kita yang memperkenalkan Yesus bagi kita. Saudaraku yang kekasih, beberapa hal yang kita harus perhatikan untuk menjadi seorang pembuka jalan bagi orang-orang yang belum mengenal adanya Tuhan. Yang pertama, pembuka jalan adalah orang yang mau menjadi perintis untuk memulai kabar baik atas diri seseorang. Yesaya 62 tadi berkata, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Amanginang, kita perhatikan fenomena yang terjadi di bangsa dan negara kita, termasuk di daerah Papua. Pembangunan di wilayah Papua di era pemerintahan saat ini begitu nyata. Terbukti dengan dibangunnya infrastruktur yang menghubungkan pegunungan Papua dengan wilayah yang lain. Persoalan harga bahan bakar dan semen yang sebelumnya begitu tinggi dan langka, hari ini menjadi sesuatu yang sangat mudah didapatkan dengan harga yang sama dengan wilayah lain. Semua dimulai dengan adanya orang yang mau menjadi pembuka jalan bagi wilayah-wilayah yang sulit tersebut. Saudaraku yang kekasih,
Membuka jalan adalah bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Semua dimulai dari orang-orang yang bersedia mengerahkan segenap kekuatan dan pengorbanan untuk menerobos hutan dan bukit-bukit agar jalan-jalan dapat dibangun di atasnya. Saudaraku yang kekasih, kita dapat menjadi seorang pembuka jalan bagi seseorang, dimulai dengan bergerak untuk menceritakan kabar baik tentang Kristus yang adalah salah satu-satunya jalan keselamatan kepada sorga. Mungkin apa yang kita lakukan tidak serta-merta membuat orang itu mau menerimanya. Namun sesungguhnya kita sudah membuka jalan dari sebelumnya yang masih tertutup. Yang kedua, pembuka jalan adalah orang yang mau menyingkirkan batu-batu penghalang dalam dirinya. Dikatakan dalam Yesaya 62 ayat 10b, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Jalan sebagus apapun tidak akan dapat dilalui kendaraan apabila masih terdapat batu-batu penghalang di atasnya. Batu-batu itu harus terlebih dahulu disingkirkan. Bahkan jalanan landas pacu pesawat di bandara harus bebas dari kerikil kecil. Tujuannya adalah agar pesawat yang mendarat ataupun lepas landas tidak mengalami gangguan sedikit pun. Saudaraku yang kekasih, melayani Tuhan bukanlah sekedar aktivitas yang cukup dilakukan berdasarkan keseriusan dan kerajinan semata. Seringkali orang berpikir, asalkan memiliki semangat dan hasrat yang besar untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan surga, cukuplah sudah. Namun, ingatlah satu hal. Pelayanan apapun yang kita lakukan, semuanya tidak terpisah dari yang namanya peperangan rohani melawan kuasa si jahat. Kita berhadapan dengan musuh yang dapat melihat keadaan kita di alam roh. Apakah kita berada dalam sebuah naungan otoritas yang benar atau tidak? Ataukah kita menjalani kehidupan yang kudus dan taat atau tidak? Semuanya itu terlihat. Itu sebabnya apapun batu-batu penghalang yang masih ada pada kita, singkirkan semua itu. Dendam, iri hati, dan yang lainnya. Maka kita akan menjadi seorang pembuka jalan yang efektif. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi keputusasaan yang dialami oleh umat Tuhan, nubuatan janji pemulihan memang masih ditanggapi dengan berbagai kemungkinan, antara lain, pertama, umat semakin bersemangat untuk kembali ke kampung halaman yaitu Yerusalem, dan hal ini berpengaruh terhadap kegiatan hidup sehari-hari mereka. Untuk bekerja, tidak lama lagi juga pulang ke kampung halaman. Dan ini sudah pernah terjadi. Di pembuangan ada nabi yang menyampaikan nubuatan yang menyesatkan umat dengan mengatakan Tuhan akan segera mengembalikan mereka ke Yerusalem. Akibatnya umat menjadi tidak kreatif. Yesaya 29 ayat 8. Kedua, janji pemulihan di tengah situasi yang sulit justru dapat membuat umat semakin putus asa. Mengapa? Karena nubuat pemulihan Sion yang sangat dramatis ini dianggap tidak akan mungkin terwujud dalam pemikiran atau logika manusia. Tetapi dalam situasi seperti inilah Nabi Yesaya hadir menubuatkan bahwa hasil pertanian mereka, gandum, anggur, tidak akan diambil oleh musuh lagi. Yang menuainya, memakannya sendiri dan mengumpulnya, dan juga yang akan meminumnya adalah mereka yang menanam dan juga mereka yang menuai. Di bidang keamanan, Tuhan menempatkan para pengintai di atas tembok-tembok Yerusalem siang dan malam. Ayat yang ke-8. Sungguh luar biasa yang akan dibuat oleh Allah terhadap umat Israel nantinya setelah keluar dari pembuangan. Apa tujuan Allah menjanjikan pemulihan seperti ini padahal saat itu mereka tengah menjalani pembuangan? Mereka seperti yang dinubuatkan Yesaya sebelumnya di Yesaya 60 ayat 16, yakni supaya mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa. Saudara-saudara yang kekasih, demikian pula dalam kehidupan kita masa kini. Kebaikan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bukanlah sebagai imbalan atas kebaikan dan kesetiaan kita kepadanya. Tetapi kebaikan dan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah supaya kita mengetahui dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya di dunia ini. Dia adalah Allah yang kuat. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia sanggup mengubah keadaan yang paling buruk sekalipun menjadi keadaan yang paling sempurna.
Layaknya kita saat ini menghadapi COVID yang belum pernah berakhir, tetapi yakin dan percaya di dalam Tuhan semua itu bisa diubah menjadi sebuah kebaikan. Saudara, percaya kepada Allah yang seperti ini tidak cukup dengan keyakinan yang biasa-biasa saja. Kita membutuhkan sebuah formulasi iman yang sanggup memahami kehendak Allah yang misterius itu. Formulasi iman yang luar biasa itu juga perlu dikombinasikan lagi dengan sikap bersyukur. Karena melalui sikap bersyukur kita telah mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita perlu selalu yakin, Ia yang menempatkan kita dalam pergumulan, maka Ia pula yang memulihkan kita pada waktunya. Selamat menyongsong kedatangan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.